Detektif Army berspekulasi bahwa Jin BTS adalah tamu Leongji berikutnya di No Prepare. Army menduga bahwa Jin BTS akan menjadi tamu berikutnya di acara YouTube rapper Leongji, juga dikenal sebagai No Prepare atau My Alcohol Diary. No Prepare adalah acara YouTube populer yang dibawakan oleh rapper Leongji. Dia menjamu tamu selebriti seperti idola K-pop terpanas di apartemennya sendiri. Dia sering mempersiapkan sedikit atau tidak sama sekali karena episode fokus pada sosialisasi mereka sambil minum alkohol. Banyak episode yang menjadi viral, beberapa tamu penting termasuk Subin Tomorrow Together, Hoshi Seventeen, Hyungwon Monsta X, dan Juhani. Sedangkan tamu terbaru adalah Crush. Leongji terkenal ramah dengan semua selebriti yang menjadi tamu di acaranya, jadi dia juga selalu mengikuti tamu yang tampil di No Prepare. Detektif Army memperhatikan bahwa dia baru-baru ini memfollow idola K-pop lainnya dan itu tidak lain adalah Jin BTS. Jadi banyak yang curiga bahwa dia akan segera menjadi bintang tamu di Leongji's No Prepare. Aku tidak bercanda, Leongji benar-benar mengikuti setiap tamu yang muncul di acara YouTube-nya. Kalau Jin benar-benar muncul di acara itu, apa yang harus aku lakukan? Tulis netizen. Selain itu, Jin baru-baru ini menggoda untuk memulai saluran YouTube-nya sendiri selama siaran langsung Chuseok BTS. Menariknya, salah satu judul yang disarankan adalah Have a Drink, yang pasti mengingatkan kita pada acara Leongji saat ini. Jadi, mungkin itu petunjuk. Tentu saja, Army akrab dengan kebiasaan minum Jin. Dia sering mengajak orang lain, terutama J-Hope dan bahkan bosnya Bang PD, yang juga dikenal sebagai Bang Si-hyuk atau Hitman Bang, untuk minum bersama. Baru-baru ini dia bahkan muncul dalam keadaan mabuk selama siaran langsung ulang tahun Jungkook. Tentu saja itu membuat interaksi mereka semakin lucu. Jadi dia akan menjadi tamu yang sempurna untuk acara yang berfokus pada alkohol Leongji. Yang kedua, BTS dan Jungkook dengan kocak membawa ikon Yoongi Marry Me ke level baru. Ada lelucon yang terus berlanjut di setiap fandom K-pop yang diikuti oleh semua orang, termasuk artis itu sendiri. Ketika berbicara tentang BTS dan ARMY, satu meme ikonik tidak akan pernah hilang dan telah menjadi pokok kehidupan setiap orang, dan itu tidak lain adalah kata-kata Yoongi Marry Me. Ungkapan itu menjadi sangat populer hanya karena orang ingin menikahi Suga. Sepertinya para anggota BTS tidak bisa lepas dari ungkapan itu, entah itu siaran langsung mereka atau bahkan di bandara. Suga tidak bisa lepas dari ARMY yang ingin menikah dengannya. Para anggota juga tidak takut untuk bersenang-senang dengan frasa itu, dan Jungkook bahkan punya reaksi paling lucu setelah membaca di komentar. Ya, sepertinya seseorang telah membawa ungkapan Yoongi Marry Me ke tingkat yang sama sekali baru. Baru-baru ini, ARMY disuguhi video spesial di Weverse yang dibintangi oleh V, Jungkook, dan Suga. Selama klip, 3 anggota BTS memainkan permainan yang melibatkan melempar uang yang benar-benar kacau. Di akhir video, terlihat Suga yang menjadi pemenang dari game tersebut. Dan tentu saja itu berarti hadiah spesial untuk member BTS itu. Tapi ARMY awalnya bingung setelah V mengatakan selamat, tapi Suga menjelaskan ini seperti hukuman. Tidak lama kemudian ARMY menyadari kenapa saat V memberikan Suga balon cincin tiup sehingga dia bisa menjadi peri akhir. Suga memasangkan cincin di kepalanya seperti topi, dan 2 anggota termuda grup tidak bisa berhenti tertawa ketika mereka melihat Suga menerima peran barunya. Bagi banyak orang, BTS akhirnya mewujudkan dan balon cincin adalah personifikasi dari meme lucu yang telah menjadi sangat ikonik dalam fandom. Sepertinya Suga tidak akan pernah bisa menghindari Yoongi Marry Me meskipun tidak secara eksplisit dikatakan. V mungkin yang akhirnya memberikan cincin untuk Suga, tapi pasti ada daftar panjang ARMY yang ingin mencobanya. Yang ketiga, Jimin ditargetkan di Spotify. Jimin menjadi sasaran di platform streaming musik Spotify dengan lebih dari satu cara. Pertama, Jimin AOA di Spotify ditampilkan secara tidak tepat sebagai Jimin BTS. Anggota AOA punya halaman Spotify solo yang mencakup lagu-lagunya dari ketika dia menjadi semifinalis di musim pertama reality show kompetisi rap Mnet Unpretty Rap Star pada tahun 2015. Unpretty Rap Star adalah acara TV kompetisi rap Korea Selatan yang ditayangkan di Mnet. Hal ini dikenal sebagai mitra perempuan dari Show Me The Money. Para kontestan saling bersaing untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam lagu baru yang dibuat oleh produser. Pada saat penulisan, profil Spotify untuk Jimin AOA memiliki foto Jimin BTS dari konsep Proof untuk album terbaru dari grup, Proof, tapi daftar lagu adalah untuknya. Menariknya, profil Spotify Jimin BTS punya gambar profil yang berbeda, sebaliknya itu dari pemotretan konsep Door daripada Proof. Selain itu,
Bagian tentang Jimin AOA adalah untuk Jimin BTS daripada dia. Itu dikreditkan artis sebagai orang yang mengedit, tetapi informasi dan foto sebagai hype fan club. Gambar profil juga digunakan untuk halaman Jimin BTS. Jadi sementara ARMY melaporkan masalah ini ke Spotify sebagai kesalahan berkelanjutan dalam sistem, itu mungkin disengaja. Mungkin saja seseorang meretas akun Spotify Jimin AOA menggunakan status terverifikasi untuk keuntungan mereka untuk menyamar sebagai Jimin BTS. Minggu ini Promise Solo Jin ditambahkan ke sumber yang tidak dikenal di platform streaming musik, meskipun ia baru merilisnya melalui SoundCloud pada 31 Desember 2018. Ini bahkan bukan pertama kalinya hal ini terjadi, menyebabkan kekhawatiran ARMY. Promise telah dihapus dari profil Spotify Jimin BTS, tapi Spotify Jimin AOA tetap dengan gambar profilnya. Yang keempat, kolaborasi video musik BTS Yetukam dengan Hyundai dipuji karena merayakan keberagaman. Selain menampilkan bakat, visual, dan pesona mereka, para anggota BTS selalu mendapat pujian atas inklusivitas mereka dalam membuat video musik. Grup ini menyadari basis penggemar global mereka, tetapi juga pengaruh mereka dalam hal merilis musik dan video. Baru-baru ini, BTS dan merek mobil Hyundai mendapat pujian atas inklusivitas mereka dalam video musik spesial. Awal tahun ini, BTS merilis video musik untuk lagu Yetukam. Seiring dengan lagu yang indah, video tersebut sangat sederhana tapi berdampak pada ARMY dengan berbagai cara. Baru-baru ini, netizen tidak dapat menahan kegembiraan mereka ketika terungkap bahwa BTS akan merilis versi baru dari lagu yang luar biasa dengan video musik baru. Hal besar pertama adalah liriknya semua dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan versi aslinya, tapi kata-kata itu tetap bergema dan visual para anggota bersinar. Tapi, selain dari para anggota, video tersebut mendapat perhatian karena keberagaman dan inklusivitasnya ketika sampai pada bagian video lainnya. Meskipun BTS bernyanyi, mereka bukan satu-satunya bintang pertunjukan karena populasi global yang memiliki peran utama. Sepanjang video, orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang ditampilkan. Selain menampilkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, video tersebut juga menunjukkan gagasan untuk menyatukan orang. Dalam kerumunan yang menonton pertandingan sepak bola, ada orang-orang di setiap bagian negara, setiap latar belakang, dan setiap kebangsaan. Bahkan di akhir video, ketika semua anggota berkumpul, itu tampak seperti representasi sempurna untuk menghubungkan orang-orang bersama-sama daripada berfokus pada perbedaan yang memisahkan komunitas. Ketika video itu dirilis, netizen tidak bisa berhenti memuji BTS dan Hyundai karena menciptakan sesuatu yang merangkul keberagaman dan memastikan tidak ada yang merasa ditinggalkan. Tapi ini bukan pertama kalinya BTS dipuji karena inklusivitas mereka dalam video musik. Kembali pada tahun 2021, BTS merilis video musik mereka Permission to Dance. Tentu saja, itu akan selalu menjadi lagu yang menyenangkan. Saat video tersebut dirilis, para penggemar memuji grup itu karena merangkul dan merayakan keberagaman. Para anggota menggabungkan bahasa isyarat Korea dan internasional ke dalam koreografi mereka. Semuanya video, orang-orang di berbagai usia, ras, dan kebangsaan diwakili, memastikan bahwa penggemar tahu bahwa pesan positif BTS adalah untuk semua orang. Itu juga merupakan cara untuk merayakan betapa banyak keberagaman yang ada di dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.